Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Abdul Ghafur SAG MA selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan akhlak, dan yang saya hormati teman-teman tercinta. Sebelumnya, perkenalkan saya Naila Gieska Awalia dari semester 1 kelas D dengan NIM 1240 1051 040111. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu sifat yang ada pada akhlak terhadap diri sendiri, yaitu sifat qanaah. Sebelum saya menjelaskan apa dan bagaimana sifat qanaah itu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri ialah suatu sikap atau perbuatan seseorang terhadap dirinya sendiri, baik itu bersifat jasmani atau ruhani. Artinya apa? Artinya, di sini kita harus bersikap baik atau bersikap adil terhadap diri kita sendiri dan jangan sama sekali merugikan atau membahayakan jiwa dan diri kita sendiri. Untuk itu, kita harus adil dan berakhlak baik terhadap diri kita sendiri. Terus, apa sih contoh yang membahayakan atau merugikan diri kita? Nah, contohnya itu ada iri, dengki, munafik, tidak bersyukur, dan lain sebagainya. Nah, dari akhlak terhadap diri sendiri ini memiliki beberapa sifat yang manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Nah, kalau kita mengamalkan sifat-sifat ini, dijamin hidup kita akan sejahtera, damai, aman, tentram, bahagia. Terus, apa sih sifat-sifatnya? Nah, sifat-sifatnya itu ada al-khauf, ada raja, ada malu, dan qanaah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat qanaah. Di sifat qanaah ini saya akan menjelaskan tentang pengertian sifat qanaah, hikmah sifat qanaah, dan contoh-contoh sifat qanaah. Sebelum saya jelaskan, saya telah melakukan wawancara terhadap keluarga saya terkait pengetahuannya tentang sifat qanaah. Dan saya mendapatkan responden itu dari keluarga saya. Oke, langsung saja saya akan menampilkan responden dari keluarga saya terkait pengetahuan tentang sifat qanaah. Menurut saya, sikap qanaah adalah sikap rela atau ikhlas menerima semua yang diberikan Allah pada kita, walaupun menurut kita belum merasa cukup. Tetapi kita tidak boleh patah semangat. Kita harus tetap terus berikhtiar agar semua yang kita inginkan dapat tercapai. Sifat bersyukur karena Allah Ta'ala. Menurut saya, sifat qanaah adalah sifat menerima takdir baik dan takdir buruk dari Allah dengan ikhlas, dengan kita menerima itu semua dengan belajar dan berikhtiar kembali. Menurut saya, sifat qanaah adalah sifat mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, walaupun apa yang Allah berikan kepada kita belum tentu sesuai harapan kita, tapi Allah mengetahui yang terbaik untuk kita. Yang saya ketahui tentang sifat qanaah adalah sifat bersyukur atas rezeki yang telah diberikan kepada kita oleh Allah, dan nikmat berupa iman, Islam, dan sehat walafiat serta panjang umur. Menurut saya, sifat qanaah itu adalah sifat menerima apa adanya takdir dari Allah, di mana saya harus merasa puas diri dengan ikhtiar yang saya lakukan, karena sesungguhnya Allah akan memberikan hasil sesuai dengan ikhtiar yang kita lakukan. Ya, jadi menurut saya sikap qanaah itu adalah sikap rela menerima apa yang Allah berikan gitu. Jadi kita sebagai manusia itu selalu tidak merasa kurangan gitu. Jadi merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Nah, jadi sifat qanaah ini bukan berarti kita tidak usaha sama sekali, tapi melainkan harus gitu, malah harus untuk berusaha. Contohnya misalkan kalau kita mau bisa, kita harus belajar gitu.
Nah, dari penelitian wawancara yang saya lakukan, saya mendapatkan responden-responden dari beberapa anggota keluarga saya mengenai sifat qanaah. Yang dapat disimpulkan bahwa beberapa anggota keluarga saya telah mengetahui tentang sifat qanaah walaupun tidak secara detail. Jadi, di sini saya akan mencoba dan membantu menjelaskan terkait pengertian sifat qanaah, hikmah sifat qanaah, dan contoh-contoh sifat qanaah. Sifat qanaah menurut bahasa adalah sifat cukup atau rela. Sedangkan sifat qanaah menurut istilah adalah jiwa yang rela atas pemberian rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Tirmizi, sikap qanaah adalah sifat menerima atau rela terhadap segala sesuatu rezeki yang telah ditentukannya. Sedangkan menurut Abu Abdillah bin Kahif, sifat qanaah adalah perbuatan meninggalkan angan-angan yang tidak ada dan merasa cukup apa yang telah ada. Sementara itu, menurut Abu Zakaria Ansari, sifat qanaah adalah perasaan seseorang terhadap dirinya yang telah merasa cukup dengan apa yang dia miliki, terutama tentang pemenuhan keperluan hidup yang berupa makanan, pakaian, dan lain-lain. Dengan adanya sifat qanaah ini, bukan berarti kita meninggalkan ikhtiar, karena dengan ikhtiar ini kita dapat menegakkan sendi-sendi kehidupan. Nah, apabila kita sudah berikhtiar, tetapi ternyata ikhtiar kita belum memenuhi apa yang kita inginkan atau belum berhasil, kita tidak perlu kecewa atau berkecil hati. Nah, maka sebaliknya, kita harus menerima dengan sepenuh hati dan yakin bahwa Allah akan mempermudahkan segala urusan hamba-hambanya. Ada dasar hukum sifat qanaah yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 155. Contoh sikap qanaah dalam kehidupan yang pertama, ada giat bekerja dan berusaha untuk mencapai hasil terbaik. Maksudnya, di sini kita seperti belajar dengan sungguh-sungguh atau rajin agar mendapatkan nilai yang terbaik dan mendapatkan juara atau peringkat di kelas. Lalu, contoh yang kedua itu, jika hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan, tidak mudah kecewa dan berputus asa. Karena apa? Karena yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik, tetapi yang menurut Allah itu baik udah pasti itu baik untuk diri kita. Jadi dengan alasan apapun kita tidak boleh kecewa dan berputus asa atas keputusan atau rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Lalu yang ketiga ada selalu bersyukur atas apa yang menjadi hasil usahanya dan tidak pernah merasa iri atas keberhasilan yang diperoleh orang lain. Nah, seperti yang dijelaskan di contoh kedua, yang menurut Allah baik, udah pasti baik untuk diri kita. Jadi kita harus bersyukur walaupun itu belum memenuhi ekspektasi kita atau memenuhi keinginan kita. Dan kita nggak boleh iri terhadap pencapaian orang, karena kita juga bakal bisa mencapai itu jika kita bersyukur dan sabar. Selanjutnya, yang terakhir ada hikmah dari sifat qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memberikan rasa tentram dan damai pada jiwa dirinya sendiri, karena jiwanya atau dirinya tidak dihantui dengan rasa tamak atau serakah dan tidak dihantui serba kekurangan terhadap hal-hal duniawi. Selanjutnya, mendatangkan etos kerja dan giat bekerja dalam upaya memperoleh sesuatu yang memang pantas untuk didapatkan. Lalu yang ketiga ada menjadikan seseorang muslim sebagai seorang yang bertawakal dan sabar dalam menghadapi kebahagiaan hidup, sekaligus mendorong muslim untuk selalu berusaha mendapatkan kebahagiaan hidup yang sebenar-benarnya. Yakini kaya hati bukan kaya harta.
Lalu, yang keempat, menjadikan seseorang merasa lebih puas sekaligus bersyukur atas segala keadaannya. Dan yang terakhir, tidak diperbudak oleh harta dan benda. Jadi, kesimpulan dari sifat qanaah ialah sifat rela atau menerima segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita, entah itu rezeki, nikmat, dan sebagainya. Dan kita harus bersyukur dan menerima yang diberikan Allah walaupun itu tidak sesuai ekspektasi kita atau tidak sesuai dengan keinginan yang kita mau. Karena yang menurut kita baik itu belum tentu menurut Allah itu baik. Tapi kalau menurut Allah itu baik, udah pasti itu udah terbaik untuk diri kita sendiri. Jadi apapun yang diberikan Allah kita harus bersyukur dan menerimanya, dan jangan ada rasa kecewa atau berkecil hati. Dan kita harus menghindari rasa iri, dengki, munafik atau tidak bersyukur yang membuat diri kita menjadi tidak nyaman atau merugikan diri kita sendiri. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian penjelasan tentang sifat qanaah yang telah saya paparkan, dan saya berterima kasih kepada Bapak Abdul Ghafur SAGMA yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menjelaskan materi ini. Semoga penjelasan dari saya mengenai sifat qanaah ini bermanfaat bagi saya sendiri dan teman-teman yang menyaksikan apabila ingin memperdalam tentang sifat qanaah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.